Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang pembahasan latihan analisa algoritma rekursif. Ya, jadi kita mulai dengan latihan 1. Nah, latihan 1 ini ada 3 soal ya. Buatlah fungsi rekursif untuk menghitung X. Yang kedua, fungsi rekursif untuk mencari bilangan Fibonacci ke N. Yang ketiga, buatlah fungsi rekursif untuk menghitung banyaknya bilangan bernilai X pada sebuah array. Fungsi rekursif ini sendiri adalah fungsi yang memanggil dirinya sendiri. Jadi dari ketiga soal yang ini, kita akan coba untuk membuat source code-nya. Source code-nya itu dalam bentuk rekursif ya. Jadi yang fungsinya itu memanggil dirinya sendiri. Nah, kita lanjut ya. Jadi ini jawabnya. Di sini sudah ada fungsi rekursif untuk menghitung nilai X ya. Ada algoritma faktorial X dan inputannya adalah nilai X. Outputnya nilai X itu sendiri. Kemudian kita membuat source code-nya ya. Function faktorial ya. Functionnya ini kita kasih nama dengan faktorial dengan nilai inputannya adalah X. Nah, kita langsung prosesnya. Jadi jika X sama dengan 1 ya, maka dia akan mengembalikan nilai 1. Kemudian jika tidak, maka dia akan mengembalikan nilai X dikali dengan faktorial, dikali dengan fungsinya dia sendiri. Ya, kemudian X min 1. Nah, ini untuk latihan yang pertama. Jadi untuk fungsi rekursif untuk menghitung nilai X. Jadi latihan 1 untuk poin yang ini sudah selesai. Kemudian yang kedua. Jadi yang kedua adalah buatlah fungsi rekursif untuk mencari bilangan Fibonacci ke N. Nah, jadi bilangan soal yang kedua ini adalah bilangan Fibonacci. Ya, bilangan Fibonacci itu adalah barisan atau deret yang didefinisikan secara rekursif. Barisan ini berawal dari 0 dan 1. Kemudian angka berikutnya didapatkan dengan cara menambahkan kedua bilangan yang berurutan sebelumnya. Jadi di sini ada contoh ya. Ada dua bilangan ya yang sudah terdefinisi. Di sini ada 0 dan ada 1. Kemudian angka setelah 1 yang ini, nah di sini ada dua bilangan ya, dua bilangan awal. Di sini ada 0 dan 1. Untuk menentukan nilai selanjutnya ini 1, maka dua bilangan ini harus ditambahkan. Maka jadilah 1 di sini. Nah, bilangan 2 di sini didapatkan dari 1 ditambah 1. Ya, 1 ditambah 1 sama dengan 2. 1 ditambah 2 sama dengan 3. Itu adalah bilangan Fibonacci. Nah, ini ada source code-nya ya. Jadi fungsi rekursif untuk mencari bilangan Fibonacci ke N. Jadi di sini adalah nilai inputannya adalah N ya. Kemudian di sini ada contoh bilangan Fibonacci. Kita langsung ke proses. Jadi jika N sama dengan 0, N sama dengan 1, maka dia akan mengembalikan nilai N. Ya. Jika tidak, dia akan mengembalikan Fibo. Ya. Ini nama fungsinya, kemudian N min 1. Plus Fibo N min 2. Jadi dua nilai yang sebelumnya. Jadi seperti yang dicontohkan tadi. Nah, sudah soal yang kedua sudah. Ya, fungsi rekursif untuk Fibonacci sudah. Jadi yang sekarang yang ketiga yaitu fungsi rekursif untuk menghitung banyaknya bilangan bernilai X pada sebuah array. Nah, sekarang kita akan menyelesaikan ya. Buatlah fungsi rekursif untuk menghitung banyaknya bilangan bernilai X pada sebuah array. Ya, ini sudah ada source code-nya ya. Jadi fungsi rekursif untuk menghitung banyaknya bilangan bernilai X pada array. Di sini ada algoritma searching-nya ya. Proses yang ada di dalamnya. Jadi bisa kalian lihat ya. Kemudian kita lanjut ke latihan 2. Latihan 2 ini ada 5 soal ya. Solve the following recurrence relation. Jadi kita akan bahas ini. Yang pertama ya, yang soal A. Jadi xn sama dengan x n min 1 ditambah 5
for n lebih dari 1, x 1 sama dengan 0. Nah, ini sekarang kita akan membahas yang nomor 2A ya. Jadi di sini ada xn sama dengan xn-1 plus 5 untuk n lebih dari 1. Kemudian x1 sama dengan 1 itu adalah initial condition-nya. Ya, dengan menggunakan metode backward substitution, pola dari xn adalah, ya ini xn, jadi nilai awalnya adalah xn-1 plus 5. Kemudian kita substitusikan ya. Jadi hasil akhirnya ini kita akan mencari sebuah rumus dengan jalan mensubstitusikannya terlebih dahulu dengan metode backward substitution. Jadi ada pola awal ya. Kemudian karena ini n-1 ya. Kemudian kita tambahkan, kita substitusikan setelah n-1 adalah n-2. Ya, jadi sesuai dengan pola awal di sini xn sama dengan xn-1 plus 5. Xn sama dengan xn-2 plus 5 plus 5. Kenapa ini plus 5-nya ada 2? Karena dia dianggap 2 kali. Di sini n-1-nya dianggap 2 kali sesuai dengan baris deretnya. Jadi n-1 disubstitusikan lagi ditambahkan dengan n-1. Jadilah n-2. Ya. Kemudian sama seperti proses di atasnya, di sini ada xn-3 ya. Berarti di sini x-3 ditambah 5 ya. Ini kenapa 2 dikali 5 kan sama aja 5-nya 3 kali. Ya. Kemudian jadilah xn sama dengan un-3 ditambah 3 kali 5 karena di sini 5-nya 3 kali. Ya. Kemudian pola 1 yang didapatkan adalah xn sama dengan xn min i ditambah 5i. Ya. Jadi i ini adalah barisan yang disubstitusikan tadi. Ya. 1, 2, 3, pola yang didapatkan adalah rumusnya ini. I menyesuaikan dengan urutan substitusinya, urutan barisannya. I-nya juga ya berapa kali berapa kali angka 5-nya disubstitusikan. Nah, kemudian kita lanjut ke proses yang selanjutnya. Jadi x1 pada initial condition disubstitusikan ke xn min i pada pola 1 menghasilkan pola 2. Ya. Jadi xn-1 ya, karena yang dicari adalah xn, berarti x ya. Kita lihat lagi ya, xn ya, kalau n-nya 1 berarti dia nilainya 1. Karena di sini x-nya 1 berarti dia nilainya 1 n-nya. Berarti xn sama dengan 1 ditambah dengan 5i ya. Yang diisi adalah n-nya. Nah, sekarang kita lihat proses yang selanjutnya. Nah, ini ya, kita lanjut proses yang selanjutnya. X1 pada initial condition disubstitusikan ke xn-1, yang ini ya. Dengan pada pola 1, menghasilkan pola 2. Yaitu xn sama dengan 1, karena nilai initial conditionnya 1 ditambah dengan 5i. Kemudian proses yang selanjutnya ya, substitusi mensyaratkan n-i sama dengan 1 atau i sama dengan n-1. Nilai i disubstitusikan ke pola kedua. Pola keduanya adalah ini. Ya. Jadi xn sama dengan 1 plus 5, karena tadi 5i, berarti i-nya kita substitusikan dengan n-1. xn sama dengan 1 ditambah 5n min 5. Hasil perkalian dari 5n min 1. Hasil akhirnya adalah xn sama dengan 5n min 4. Ya. Untuk rumus langsung dari recurrence relation adalah xn 5n min 4. Ini adalah jawaban dari
problem solving yang nomor 2A. Nah, selanjutnya untuk yang nomor 2B ya. Nomor 2B di sini xn sama dengan 3x n min 1 untuk n lebih dari 1, x 1 sama dengan 4. Nah, ini untuk jawaban yang 2B ya. Jadi recurrence relation-nya. Jadi soalnya tadi adalah xn sama dengan 3x n min 1 untuk n lebih dari 1. Untuk x1 sama dengan 4 itu adalah initial condition-nya. Kemudian dengan menggunakan metode backward substitution, pola dari xn adalah, ini pola awal ya, 3x n min 1, berarti kita substitusikan lagi. Ya, jadi 3 kurung buka atau dikali 3x n min 2 sesuai dengan urutan i-nya atau urutan barisnya. Ya, jadi kalau di sini 1 berarti nanti 2 sampai dan seterusnya. Ya. Nah, jadilah seperti ini. Karena di sini ada 3, kemudian ada tanda kurung, itu sama saja dengan 3 kali 3. Agar lebih bisa diringkas, berarti 3 pangkat 2 x n min 2. Setelah proses yang ini, ya, kita substitusikan lagi. Jadi 3 pangkat 2 dikali dengan 3x n min 3. Ya, jadilah xn 3 pangkat 3 x dikali dengan n min 3. Nah, jadi pola 1 yang didapatkan adalah xn 3i 3 pangkat i dikali. Jadi pola 1 yang didapatkan adalah xn 3 pangkat i xn min i. Karena i itu nilainya selalu berubah ya. Selalu berderet ya. Nah, di sini proses selanjutnya ya. Jadi xi pada initial condition disubstitusikan ke xn min i pada pola 1, menghasilkan pola 2. Jadi xn sama dengan 3 pangkat i 4 ya. Kemudian substitusi mensyaratkan n min i sama dengan 1 atau i sama dengan n min 1. Maka nilai i disubstitusikan ke pola 2. Berarti ke pola yang ini. Jadi xn sama dengan 3. Ya, karena i-nya di sini pangkat, jadi i-nya adalah 3n min 1 kali 4. Nah, untuk proses yang selanjutnya adalah kita sederhanakan. Jadi di sini sudah ada 4/3 dikali dengan 3n. Nah, untuk rumus langsung dari recurrence relation adalah 4/3 dikali dengan 3 pangkat n. Nah, ini untuk jawaban yang nomor 2D ya. Kita lihat dulu soalnya. 2D ini adalah xn sama dengan xn per 2 ditambah dengan n. Untuk n lebih dari 1, x1 sama dengan 1. So, for n sama dengan 2k. Nah, ini jadi ada recurrent relation ya, jadi jawaban dari 2D. Nah, di sini x1 sama dengan 1 itu adalah initial condition-nya. Nah, misal solve n sama dengan 2 pangkat k, maka recurrence relation bisa ditulis ya. Di sini ada x 2 pangkat 0 sama dengan 2x 2k min 1 ditambah dengan 2k. Sama dengan 2 pangkat 0 min 1 ditambah 2 pangkat 0 sama dengan 1. Nah, kemudian ada x 2 pangkat k sama dengan x 2 pangkat k min 1 ditambah 2 pangkat k. Dari pola ini, kemudian kita lanjut ke menggunakan metode backward substitution. Menggunakan metode backward substitution ya, pola dari x2k. Jadi x2k sama dengan x2k min 1 plus 2k. Kemudian kita substitusikan lagi dengan 2k min 1 ya. Ini adalah rumus awalnya x. Kemudian dari 2k min 1 kita tambahkan ya, atau disubstitusikan dengan 2k min 2 sesuai dengan urutan baris deretnya. Kemudian ditambahkan dengan 2k ya, ini sama.
Nah, kemudian untuk yang ketiga, jadi X 2K min 3 ditambahkan dengan 2K min 2 ditambah 2K min 2 ditambahkan dengan 2K min 1 ditambah dengan 2K. Ya, jadi yang terakhir ini adalah kan 2K min 1, berarti kita substitusikan lagi. Berarti menjadi 2K min 3 ditambah dengan 2K min 2 ditambah dengan 2K min 1 dan jangan lupa ditambah dengan 2K. Ya. Ini sama ya. Jadi, tapi ini adalah bentuk yang rapinya, ya. Nah, kemudian kita lihat di sini ada rumus deret geometri, ya. Sn sama dengan A 1 min R pangkat N dibagi dengan 1 min R. Nah, dari rumus ini kalau misal ini ada 3, ya, ini kan ada 3. Nah, ini kan ada 3, ya. Nah, ini kan ada 3. Tetapi dari ketiga ini rasionya itu adalah 2. Jadi ini adalah suku pertama dan ini adalah suku kedua. Nah, dari suku pertama ini, ya, dijadikan dengan bentuk umum. Suku pertama ini adalah A. Nah, dari A kita jadikan ke bentuk umum. Berarti bentuk umumnya adalah 2K min 1 plus 1. Itu adalah bentuk umumnya. Ya. Kemudian untuk yang 1 min R pangkat N, angka satunya tetap, kemudian min R pangkat N itu adalah jumlah rasio. Jumlah rasionya itu adalah ini, 2K min 2 dan 2K min 1. Ya, karena di sini rasionya masih 2, kita tuliskan 2. Jumlah rasionya 2. Nah, untuk pangkat N-nya, N-nya kan tidak diketahui, berarti pangkatkan dengan I. Ya, pangkatkan dengan I. 1 min 2 pangkat I. Dibagi dengan 1 min R, berarti 1 min 2. Ya. Nah, kemudian untuk Sn-nya sudah ketemu, berarti kita lanjut ke penyederhanaan rumusnya. Jadi kan tadi X2K sama dengan X2K min I. Ini untuk bentuk yang ini. Jadi kan sampai ke I berapa kita belum tahu ya. Jadi kita mau mencari sampai berapa kita belum tahu. Kita asumsikan angka 1, 2, 3 dan seterusnya ini adalah I. Berarti X2 pangkat I min X, berarti X2 pangkat K min I. Ditambahkan dengan Sn-nya, dengan deret geometrinya yang tadi sudah kita hitung atau kita cari. Ya, kemudian kita sederhanakan menjadi seperti ini. Ya, X2 pangkat K min I dikurangi min 2 min I plus 1 plus 2 pangkat K plus 1. Ya, jadi pola 1 yang didapatkan adalah ini. X2 pangkat K sama dengan X2 pangkat K min I dikurangi dengan 2 K dikurangi dengan 2 pangkat K min I plus 1 plus 2 pangkat K plus 1. Kemudian ke proses yang selanjutnya ya. Proses yang selanjutnya adalah X2 pangkat 0. Pada initial condition disubstitusikan ke X2 pangkat K min I. Pada pola 1 menghasilkan pola 2, yaitu X2 pangkat K sama dengan 1 min 2 pangkat K min I plus 1 ditambah 2 pangkat K plus 1. Ya, ini sudah disubstitusikan. Nah, substitusi menyaratkan K min I sama dengan 0 atau I sama dengan K. Nilai I disubstitusikan ke pola 2. Berarti X2K sama dengan 1 min 2 pangkat K min I ditambah 1 ditambah 2 pangkat K plus 1. Kemudian hasilnya I-nya disubstitusikan dengan nilai K. Ya, seperti ini ya. Jadi I sama dengan K.
Jadi 1 min 2 pangkat K dikurangi K plus 1, yang sebelumnya adalah I plus 1, ditambah dengan 2K plus 1. Hasilnya 1 min 2 pangkat 1 ditambah 2K plus 1. 1 min 2 ditambah 2 pangkat K plus 1. 1 min 2 ditambah 2 pangkat K dan 2 pangkat 1. Karena 2 pangkat K plus 1 itu bukan satu kesatuan. Ya, jadi bisa kita pecah seperti ini. Kemudian hasilnya yaitu min 1 plus 2K dikali 2. Karena 2 pangkat 1 kan 2. Ya. Kemudian 2K kali 2 min 1. Ini kita pindah aja ke belakang biar rapi ya. Kemudian hasil akhirnya adalah ini. Nah, kembali lagi ke N ya. N tadi kan nilainya 2 pangkat K. Berarti Xn sama dengan ya 2N min 1. Ya, jadi dari sini N-nya kan 2 pangkat K. Berarti 2 pangkat K ini adalah N ya. N kali 2 min 1 sama aja dengan 2N min 1. Jadi rumus langsung dari recurrence relation adalah Xn sama dengan 2N min 1. Sekian ya, jadi dua soal ini yang sudah dibahas di pembahasan soal analisa algoritma yang rekursif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bahas latihan 5. Pada latihan 5 ini kita terdapat baris UN sama dengan 1, min 2 dan seterusnya. Kita buat fungsi rekursifnya dan kita buat pohon rekursifnya. Nah, ini adalah jawabannya. Untuk menghitung suku N dari baris ini, kita ada input N dan outputnya adalah nilai dari suku N. Base-nya, jika N-nya sama dengan 1, maka langsung dikembalikan 1. Namun, kalau N-nya itu lebih dari 1, maka ada kondisi lagi di sini. Ketika N-nya itu dimodulus sama dengan 0, maka kita menggunakan selisih sama dengan min 1. Tapi, kalau masih ada sisa dari modulus 2, maka kita menggunakan selisih sama dengan 1. Nah, yang dikembalikan adalah dengan rumus min 1 kali baris N-1 plus selisihnya. Kita langsung masuk pohonnya. Jadi ketika N sama dengan 1, maka langsung dikembalikan nilai satunya. Namun ketika N-nya sama dengan 2, 2 modulus 2 adalah 0. Jadi kita menggunakan selisih sama dengan min 1. Langsung aja dimasukkan rumusnya. Jadi min 1 kali baris satunya berapa tadi? 1 min 1. Jadi sama dengan min 1 hasilnya adalah min 2. Nah, begitu pula jika N-nya sama dengan 3. Jika N-nya sama dengan 3, maka masuk else, dan di sini ada kondisi apakah di modulus 2 sama dengan 0. 3 modulus 2 adalah 1. Maka dia menggunakan selisih sama dengan 1. Kita masukkan lagi di sini. Jadi min 1 kali baris 2-nya tadi min 2 plus 1. Jadi min kali min plus, jadi 2 plus 1 sama dengan 3. Nah, untuk algoritma baris yang memiliki input N, maka N lah yang digunakan sebagai metrik untuk ukuran input. Jadi yang paling berpengaruh adalah N-nya. Nah, untuk basic operasinya, pilih salah satu. Misal kita N-nya sama dengan 1, maka yang dieksekusi adalah 1 kali baris yang diambil. Namun ketika N-nya lebih dari 1, maka ada tambahan lagi. Kasus pemanggilannya dengan baris N-1. Nah, untuk N tertentu, kita tidak perlu menganalisis base, worst case, maupun average case-nya. Karena recursive tree-nya selalu sama. Jadi banyaknya komputasi atau pemanggilan fungsi rekursif adalah tetap. Nah, kita sudah dapatkan untuk base-nya adalah C1 sama dengan 1 dan fungsi rekursifnya adalah 1 plus C N-1. Kita masuk recurrence relasinya.
Jadi kita udah ada 2 rumus base sama rekursifnya, kita tinggal masukkan pada operasi backwards. Jadi di operasi ini kita masukkan lagi dari fungsi rekursif ini, kita masukkan lagi ke sini. Jadi dapatkan 1 plus dimasukkan lagi 1 plus Cn-1 min 1. Nah, jadi didapatkan 2 plus Cn-1. Ini dimasukkan lagi ke sini. Jadi begitu seterusnya. Sehingga kita dapat pola sama dengan I plus Cn-1. Nah, dari pola ini kita substitusikan C1 ke Cn-1 dari pola 1 di pola 1. Sekarang kita tinggal substitusikan saja. Jadi sama dengan I plus Cn-1. Cn-1-nya kita substitusikan C1. Jadi kita dapatkan I plus C1 tadi 1 nilainya. Jadi kita dapatkan Cn sama dengan I plus 1. Nah, ini dengan syarat N sama dengan N-1 sama dengan 1. Sehingga I sama dengan N-1. Kita tinggal masukkan saja dari sini. Jadi sekarang I-nya adalah N-1. N-1 plus 1. Jadi ini habis. Tinggal Cn sama dengan 1. Jadi apa maksudnya? Jadi ketika kita mengeksekusi baris N sama dengan 10, maka yang dieksekusi basic operasinya adalah 10 kali. Begitu juga ketika kita masukkan 25. Jadi ada 20 kali eksekusi. Kita masuk latihan 3. Di latihan 3 ini kita sudah diberikan algoritma binrek dengan input adalah bilangan positif desimal dan output yang dikeluarkan adalah jumlah digit dari biner angka desimal yang kita inputkan. Di sini ada kondisi ketika yang kita inputkan adalah 1, maka langsung dikembalikan ke 1. Namun ketika lebih dari 1, maka kita menggunakan rumus N/2 plus 1. Nah, kita coba buat pohon rekursif untuk 17, desimal 17. Nah, ketika N-nya 1, maka langsung dikembalikan 1. Selesai. Karena biner dari 1 pun adalah 1, jadi 1 digit. Nah, untuk binrek 2, kita gunakan rumus 2 bagi 2 sama dengan 1 plus 1. Binrek 1 adalah 1, jadi 1 plus 2 adalah 2. Jadi untuk bilangan binrek 2 kita dapatkan 2 karena bilangan biner untuk angka 2 adalah 1 dan 0. Jadi ada 2 digit. Begitu seterusnya untuk binrek 4. Jadi binrek 4 itu dari rumus ini jadi 4 bagi 2 plus 1, jadi 2 plus 1. Dari binrek 2 ini berapa tadi? 2 plus 1 adalah 3. Jadi untuk binrek 4, bilangan desimal 4 memiliki biner yaitu 100. Jadi ada 3 digit. Begitu sampai ke binrek 17. Jadi 17 ini 17 bagi 2 plus 1. Binrek, ini kurang. Nah, gini. Jadi 17 bagi 2 adalah 8 sekian. Jadi kita ambil 8, jadi 8 binrek 8 plus 1. Binrek 8 kita udah tahu adalah 4, jadi 4 tambah 1 sama dengan 5. Jadi untuk bilangan biner 17 kita dapatkan 5 digit karena bilangan biner 17 adalah 10001. Jadi ada 5 digit, teman-teman. Jadi fungsi algoritma ini adalah mencari banyaknya bit dari bilangan desimal n yang kita masukkan. Nah, misal n yang kita masukkan tadi 10 atau 17 tadi, maka yang dinyatakan adalah untuk 10 1010. Jadi ada 4 digit. Kalau 17 adalah 1001, jadi ada 5 digit. Nah,
yang merupakan metrik untuk ukuran inputnya yang paling berpengaruh adalah N. Jadi nanti kalau N-nya semakin banyak, maka semakin besar juga node pohon rekursifnya. Nah, untuk basic operasinya, ketika kita menggunakan N sama dengan 1, maka yang dieksekusi 1 kali selesai. Jadi langsung dikembalikan. Namun ketika N-nya lebih dari 1, maka kita ada eksekusi operasi tambahan, yaitu pemanggilan binrek dan rumus binrek N bagi 2 ini. Nah, untuk N tertentu, karena rekursinya selalu sama dan banyaknya pemanggilan fungsi rekursifnya tetap, kita tidak perlu menganalisis best case, worst case maupun average case-nya. Nah, kita sudah dapatkan rumus untuk base-nya adalah C1 sama dengan 1, dan untuk fungsi rekursifnya adalah 1 plus N per 2. Jadi kita langsung masuk ke relasi rekurensnya. Misal N sama dengan 2 pangkat K, karena kita biasanya kalau nyari biner selalu dibagi 2. Jadi kita dapatkan C2 pangkat K adalah 1 plus C2 K-1, dan untuk base case nya base-nya adalah 2 pangkat 0 sama dengan 1, yaitu initial condition-nya. Kita masukkan backward operasinya sama seperti sebelumnya. Jadi kita tinggal masukkan lagi ke dalam sini. Jadi 1 plus 1 plus C 2 pangkat K min 2. Min 2 ini dari min 1 min 1. Jadi kita dapatkan 2 plus C 2 pangkat K min 2, dan seterusnya, sehingga kita menemukan pola, yaitu untuk C 2 pangkat K adalah I plus C 2 pangkat K min 1. Nah, kita masukkan inisial kondisinya C 2 pangkat 0 disubstitusikan ke C 2 pangkat K min 1 di pola 1. Nah, kita tinggal masukkan di pola 1, kita substitusikan sama dengan I plus C pangkat 2 pangkat 0. Jadi ketemu I plus C pangkat 2 0 adalah berapa tadi? 1. Jadi ditemukan rumusnya adalah C2 pangkat K adalah I plus 1. Nah, dengan mensyaratkan K min I sama dengan 0, sehingga kita dapatkan I sama dengan K plus 0 atau K. Jadi sekarang I-nya adalah K, maka kita tinggal masukkan aja K plus 1. Nah, kita kembalikan lagi 2 pangkat K ke dalam rumus langsung. Jadi kita dapatkan rumus 2 pangkat log N plus 1. Maksudnya apa? Jadi ketika kita masukkan bilangan N-nya itu adalah 33, maka ada 6 kali eksekusi. Jadi 2 pangkat berapa yang hasilnya 33, yaitu yang mendekati adalah 5. 2 pangkat 5 adalah 32, jadi plus 1 sama dengan 6. Jadi ada 6 kali eksekusi basic operasinya. Nah, sekarang kita masuk latihan 4. Di latihan 4 ini kita menghitung 2 pangkat N dengan fakta kalau 2 pangkat N ini sama dengan 2 pangkat N min 1 plus 2 pangkat N min 1. Kita buat fungsi rekursifnya, pohon rekursifnya, dan seterusnya. Nah, ini rumusnya teman-teman. Jadi base-nya adalah ketika N-nya sama dengan 1, maka langsung dikembalikan nilai 2. Namun ketika N-nya lebih dari 1, maka kita menggunakan rumus pangkat N-1 plus pangkat N-1. Karena misal 2 pangkat 3 itu pasti sama dengan 2 pangkat 3 min 1 plus 2 pangkat 3 min 1. 2 pangkat 2, 4 kali 2, 8. 2 pangkat 2 plus 2 pangkat 2. Jadi sama-sama 8. Kita lihat pohonnya. Jadi untuk misal 2 pangkat 4, 2 pangkat 4 ini sama dengan 2 pangkat 4 min 1 ditambah 2 pangkat 4 min 1 atau 2 pangkat 3 plus 2 pangkat 3 ini. Dan masing-masing pangkat 3 ini kalau diturunkan lagi kita dapatkan
2 pangkat 3 sama dengan 2 pangkat 3 min 1 plus 2 pangkat 3 min 1 sama dengan 2 pangkat 2 atau plus 1. Sama, ini juga diturunkan. Begitu seterusnya sampai dengan pangkat 1. Nah, metrik ukuran inputnya yang berpengaruh adalah n-nya. Jadi semakin banyak n-nya, nanti pohon rekursifnya juga, node pada pohon rekursifnya juga lebih banyak. Nah, untuk basic operasinya, ketika n-nya sama dengan 1, maka yang dieksekusi adalah 1 kali. Namun ketika n-nya lebih dari 1, maka ada tambahan lagi, yaitu pemanggilan pangkat n-1. Seperti yang pohon tri tadi. Nah, kita tidak perlu menganalisis base case, worst case, mohon average-nya, karena selalu rekursif tree-nya selalu sama dan banyaknya komputasi atau pemanggilan fungsi rekursifnya pun juga tetap. Jadi kita tidak perlu menganalisisnya. Nah, kita dapatkan base-nya atau initial condition-nya adalah C1 sama dengan 1, dan untuk fungsi rekursifnya adalah 1 plus 2 pangkat sampai dengan n-1. Jadi ini untuk 1, C-nya 1, dan ketika lebih dari 1 kita gunakan basic operasinya adalah 2C pangkat n-1. Kita langsung masuk ke relasi recurrence-nya. Jadi kita sudah ada base sama rekursifnya. Kita masukkan pada operasi backward, sama-sama seperti sebelumnya. Kita masukkan lagi ini ke dalam sini. Jadi 1 plus 2 plus ini dimasukkan lagi 1 plus 2 C n min 1 min 1. Jadi C min 2. Jadi didapatkan rumus 1 plus 2 plus 2 pangkat 2 C n min 2 dan seterusnya, sehingga kita dapatkan pola. Untuk batas bawahnya adalah J sama dengan 0 dan batas atasnya adalah I kurangi 0 dengan 2 pangkat J. Nah, ingat untuk menghitung ini kita pakai sifat kelima, yaitu N batas atasnya I sama dengan 0 A pangkat I. Jadi pakai rumus 2 pangkat N plus 1 min 1. Nah, sekarang batas atasnya kita punya I min 1. Jadi kalau dimasukkan rumus sama dengan 2 pangkat I min 1 plus 1 min 1. Jadi 2 pangkat I min 1 ini dimasukkan lagi, ini tinggal diturunkan. Nah, kita dapatkan rumus pola 1. Jadi sekarang adalah kita mensubstitusikan C1 ke Cn-1 dari pola 1. Kita udah ada pola 1 ini, kita tinggal masukkan. Jadi Cn sama dengan 2 pangkat I min 1 plus 2 pangkat I kali C1. Kita substitusikan C1 C1. Nah, kita dapatkan 2 pangkat I min 1 plus 2 pangkat I kali C1 nya tadi adalah 1, jadi kita dapatkan 2 pangkat I min 1 plus 2 pangkat I. Jadi dapatkan 2 pangkat I plus 2 pangkat I min 1, atau kita dapat tulis 2 pangkat I plus 1 min 1, karena sama aja. Misal I nya adalah 2, jadi 2 pangkat 2 plus 1 min 1 sama dengan 2 pangkat 2 tambah 2 pangkat 2 min 1. Jadi 2 pangkat 3 min 1 sama dengan 4 tambah 4 min 1, 2 kali 2, 4 kali 2, 8, min 1, 7, 8 kurang 1, 7. Jadi kita dapatkan rumus 2 pangkat I plus 1 min 1. Nah, ini mensyaratkan
N-1 sama dengan 1. Jadi kita dapatkan I sama dengan N-1. Kita tinggal substitusikan aja. Jadi 2 pangkat I-nya sekarang N-1 plus 1 N-1 plus 1 N-1. Ini habis, jadi kita dapatkan rumus 2 pangkat N-1 ini. Nah, maksudnya apa? Jadi ketika ada eksekusi pangkat, maka menyebabkan basic operasinya dieksekusi sebanyak 15 kali. Misal 4 kali, jadi 2 pangkat 4 min 1. Jadi 2 pangkat 4 sama dengan 16 min 1. Ada 15 kali eksekusi. Begitu teman-teman. Semoga teman-teman paham. Kalau tidak paham silakan ditanyakan kembali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.